Saya akan bawa satu bagian ini, Bapak Saudara. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Oh, dari ayat yang pertama aja, dari ayat yang pertama. Mazmur 18 dari ayat pertama dulu. Supaya Bapak Saudara nanti melihat bagaimana seharusnya ekspresi di ayat yang ingin saya sampaikan di ayat 6-nya. Mazmur pasal 18 ayat 1. Boleh ditunjukkan? Ya, silakan. Mari kita baca. Jangan yang klip, coba yang biasa aja backgroundnya. Oke, ayo 1, 2, 3. Untuk pemimpin kedua dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataannya kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ayat kedua, lanjut cepat. Yang keduanya, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat yang ketiga, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Perhatikan ayat yang ketiga, terpujilah Tuhan seruku, maka aku selamat daripada musuhku. Ada kata berseru. Ayat yang keempat, perhatikan Bapak Saudara, ayat yang keempat. Mari kita baca 1, 2, 3. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ayat yang kelima, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depan. Oke, jadi ayat 4 dulu, jangan nanti baru ayat yang ke-6. Oke, ayat yang keempat. Ayat 4. Tadi ayat 1 dan 3 kira-kira keadaannya lagi susah, lagi happy Bapak Saudara. Ayat 1 sampai 3 happy. Dia sedang memuji karena kebesaran Tuhan. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara datang kepada Tuhan, kalau misalkan Bapak Saudara punya jam mesbah doa sendiri, yang pertama jangan langsung kalau doa langsung Tuhan berikan aku pasangan gitu. Jangan dulu Bapak Saudara, mungkin boleh mengingat dulu waktu aku belum bekerja, Tuhan, aku masih pusing kayak gini. Hari ini oleh kemurahan Tuhan, ya aku sudah bisa bekerja. Ini ayat 1 dan 3 itu adalah menjelaskan bagaimana ya dia mulai memberikan sebuah pujian. Tadi dikatakan ayat yang kedua, boleh ditunjukkan ayat yang ketiganya, ayat 3 aja. Ayat yang ketiga tadi di sana, terpujilah Tuhan seruku. Ayat yang keduanya sana tadi, ayat yang kedua tadi, ya Tuhan bukit batuku. Ini kan sebuah pujian kan Bapak Saudara, memberikan pengagungan. Bukan kemudian tiba-tiba saya paling suka jadi orang to the point, bro. Kenapa? Kalau ketemu Tuhan aku gak mau muji-muji Tuhan, tinggal bilang Tuhan aku butuh ini kayak gitu. Enggak Bapak Saudara, kita ke Tuhan ya Bapak Saudara menggambarkan kita harus mengatakan Tuhan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku dan kota bentengku, dan lain sebagainya Bapak Saudara. Itu baru kita memberikan sebuah pujian kepada Allah kita, sehingga doanya kita bisa lebih panjang. Kalau doanya bangun tidur langsung to the point, Tuhan jaga aku sepanjang hari ini, berikan aku rezeki yang banyak. Ya 5 menit, 3 menit, amin Bapak Saudara. Ya karena dia bilang saya pilih jalur jalan pintas saja Pak, yang cepat dan tepat, itu Bapak Saudara. Ya enggak juga Bapak Saudara. Nah kemudian ini kan sebuah pujian. Ya suami istri juga kan pasti senang ketika kita pasangan kita memberikan pujian kan. Ya semuanya juga gitu. Anak-anak, ya saya percaya anak-anak yang tumbuh sehat adalah anak-anak yang sering menerima pujian daripada orang tuanya. Dia punya confidence, dia punya percaya diri. Kalau tiap hari anaknya dibilang bego lu, gitu aja nggak bisa. Ya apalagi kalau misalkan dia ngambil kesalahan, kemudian mengambil keputusan, kemudian kayak gitu aja kamu nggak bisa, nggak becus. Anak tidak akan bertumbuh dengan confidence yang benar. Dia nggak self confident, tidak percaya diri. Karena apa? Karena begitu dia belajar mengambil keputusan, salah langsung dimarahin. Seharusnya kalau anak kita salah mengambil keputusan,
kita berkata, gak apa-apa, ini keputusan yang salah, kamu harus bertanggung jawab. Next ke depannya kamu gak boleh ngambil keputusan yang salah. Seperti itu Bapak Saudara. Supaya apa? Anak-anak tumbuh percaya dalam dirinya bahwa ia adalah pribadi yang bisa punya kemampuan. Kalau orang tua tidak pernah memberikan ruang untuk anak mengambil sebuah keputusan, sedikit-sedikit mama sedikit-sedikit mami, ya nanti udah nikah, kemudian nelfon, "Mah, kalau masak tempe korek gimana mah?" Kayak gitu. Masih tanya mau masak tempe korek aja kayak gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan ada tanya lagi, "Mah, kalau mau rebus telur asin ini gimana mah? Apa mau dikasih bawang merah sama bawang putih?" Masih mau rebus telur asin aja masih tanya kayak gitu Bapak Saudara. Ya, kenapa nggak pernah diberikan kesempatan? Di sini Bapak Saudara, ayat 2 berkata memberikan sebuah pujian. Kemudian masuk ke ayat keempat. Perhatikan Bapak Saudara ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempatnya boleh ditunjukkan. Nah, tali-tali maut telah melilit aku. Berarti ini kira-kira keadaanku happy atau sedang dalam keadaan yang susah, Bapak Saudara. Di sana dikatakan, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Saya percaya ini kalau namanya sebuah manjas, kalau saudara belajar dalam sebuah sastra, kalau udah namanya manjas ini memakai kalimat kata jahanam, saya percaya keadaannya pasti bukan keadaan yang biasa-biasa. Ini keadaan yang mungkin lebih daripada di atas rata-rata, atau mungkin keadaan yang memang benar-benar sedang gawat. Makanya di sana dikatakan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ya, kalau Bapak Saudara misalkan lihat penyair Khairil Anwar, B.S. Rendra dan lain sebagainya, itu kalimat pujangannya banyak menggunakan manjas-manjas. Ya, karena apa? Karena memang situasinya. Dan ini saya percaya Daud, ya di sana dikatakan tali-tali maut telah melilit aku. Berarti kalau tali-tali maut telah melilit aku, bergerak saja apa Bapak Saudara sudah salah. Dia maju ke depan salah, mundur salah, samping kanan kiri salah, semua serba salah dalam posisi yang salah. Kemudian ayat yang kelima, Bapak Saudara, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Jadi Bapak Saudara mungkin sudah tidak ada pengharapan lagi. Karena apa? Karena mungkin permasalahan datang silih berganti. Kesukaran, kesulitan itu menghampiri Daud, sehingga dia berkata, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Bahkan di sana dikatakan perangkat-perangkat maut terpasang di depanku. Kira-kira kalau namanya sebuah perangkat, ini ada orang yang memasang nggak Bapak Saudara? Ada orang-orang yang dengan sengaja atau musuh-musuhnya dengan sengaja mungkin menjebak Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya Daud kalah, supaya Daud tidak mampu melewati. Jadi Bapak Saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga adalah sebuah pujian. Kemudian ayat keempat dan kelima adalah sebuah pernyataan keadaan yang sedang dialami oleh Daud pada waktu itu. Kemudian perhatikan peralihan dari memuji terus menceritakan tentang keadaan. Kemudian ayat yang ke-6 yang akan kita pelajari. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat yang ke-6 ini sebuah peralihan. Ketika ayat 4 dan 5 keadaannya sedang mengalami kesusahan, terhimpit, sulit Bapak Saudara. Kemudian Daud berkata, aku dalam kesesakan. Maksudnya kesesakan di ayat 4 dan 5 Bapak Saudara. Kemudian dia berkata, aku berseru kepada Tuhan. Bapak Saudara, kalau kata berseru kira-kira gimana? Ya, kalau yang cowok-cowok kan biasanya kalau lihat cewek cantik kan cuit-cuit gitu kan. Ya, kalau dianya jalan terus, ya dia lebih keras lagi kayak gitu kan dulu gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Saudara
tersesat di dalam hutan, ya Bapak Saudara kan akan berseru. Tapi perhatikan Bapak Saudara, ada peralihan juga Bapak Saudara di sini. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Kemudian ada keadaannya semakin membeli tempat, dan ayat 5 itu semakin membeli dirinya, sehingga muncul di sana dikatakan, aku berteriak minta tolong. Perhatikan ayat yang ke-6 ini Bapak Saudara. Berarti ketika seruannya tidak didengar oleh Tuhan atau belum didengar oleh Tuhan, maka Daud mengaktifasikan upayanya, kekuatannya untuk berupaya bagaimana Allah mendengar keadaannya di ayat 4 dan ayat 5, sehingga dia menaikkan intensitasnya dari kata berseru, kemudian di sana dikatakan berteriak. Kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Saudara, kata berseru itu kara, pakai K-A-R-A, kara. Kalau di kita kara itu apa Bapak Saudara? Santan untuk itu kan Bapak Saudara. Tapi K-A-K-R-A, tapi kalau dalam bahasa aslinya pakai K-A-R-A, kara. Ya, itu artinya berseru. Berserunya itu Bapak Saudara berseru dengan sekuatnya. Tetapi kalau kata kemudian di bawahnya kata beri, teriak ini Bapak Saudara, dia lebih dari berseru. Jadi kalau misalkan Bapak Saudara dia awalnya berseru hanya misalkan volumenya itu 10, dia mungkin volumenya ini udah dinaikkan menjadi 50. Kayak gitu Bapak Saudara. Tetapi kalau di bagian yang bahasa aslinya Bapak Saudara, kata berteriak itu sambil meratap, sambil menangis. Kalau orang minta tolong gimana Bapak Saudara? Ya, kalau ini mungkin please tolongin aku lah, please, gitu kan Bapak Saudara, itu baru berseru. Tapi kalau yang ini please lah, tolong, please deh, kayak gitu. Kalau ada mungkin Bapak Saudara ada anaknya dimarahin, digebukin, terus dia bilang, ya awalnya dia waktu dipukul sedikit-sedikit dia, please mami minta ampun nih, ampun nih, please lah, kayak gitu. Tapi maminya pukul makin keras kayak gitu Bapak Saudara, please-nya makin kuat gak? Ya seperti itu Bapak Saudara, meminta untuk meringankan ya hukumannya. Jadi Bapak Saudara, keadaan yang tidak mudah. Kalau ayat 4 dan ayat yang ke-4 dan 5 itu keadaan yang membuat lemah. Tetapi Bapak Saudara, bagaimana caranya supaya kita strong Bapak Saudara? Tadi kan ayat 4-5 terlilit karena berbagai keadaan. Supaya kita strong, kuat, mampu menghadapi, ya di sana dikatakan hanya 2, berseru dan berteriak. Kalau namanya berseru dan berteriak di hadapan Tuhan, pastikan kita namanya menyembah Bapak Saudara. Ya, ketika Bapak Saudara berjumpa dengan Tuhan dan Bapak Saudara dalam sebuah pergumulan, Bapak Saudara pasti berdoa. Ya tadi malam saya ngobrol dengan istri saya. Ya, dulu waktu kami ya anak kami pernah sakit Bapak Saudara, Wang-Wang, kami hanya punya 2.700.000, terus kemudian harus masuk ke rumah sakit 21 hari Bapak Saudara. Ya, kami sebagai orang tua doanya pasti meningkat dari kata berseru akhirnya berteriak minta tolong sama Tuhan. Nggak punya duit nih Tuhan, kenapa mesti harus diizinkan masuk rumah sakit 21 hari, dari rumah sakit Karitas kemudian pindah ke Bayangkara. Saya pikir Bayangkara lebih mudah, bukannya membaik maka lebih parah, hanya kami pindahkan ke Antonius Bapak Saudara. Ya, bukannya lebih murah. Saya pikir kalau misalkan 2,7 kan nyarinya yang murah-murah, yang sesuai dengan budget kayak gitu Bapak Saudara. Tapi terkadang Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan izinkan keadaan yang buruk. Kalau kayak gitu Bapak Saudara datang kepada Tuhan, mungkin ya kalau misalkan itu bisa saja nangis, tapi mungkin ya saya laki-laki lihat istri saya sedih kayak gitu kan nggak mungkin
Mari kita menangis bersama-sama di hadapan Tuhan. Enggak, Bapak Saudara, saya laki-laki harus menguatkan istri saya. Ya, biarkan istri saya ya berlinang berderai dengan air mata, nggak apa-apa. Ya, saya nampak laki-laki, jangan takut nih, Tuhan menyertai. Kita laki-laki juga punya perasaan juga, duitnya dari mana? Kayak gitu kan Bapak Saudara. Tapi kan kita menguatkan. Ya, akhirnya kami mampu melewati. Saya kalau nggak salah ingat waktu itu mungkin sekitar 17.500 juta ya, 17.500 sampai 22 juta habis. Tapi semuanya Tuhan sediakan. Kami menjadi strong karena kami berseru dan berteriak kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong. Dan kemudian yang terbaru, saudara, tadi malam istri saya masih khawatir kayak gitu. Ya, kalau masih khawatir kayak gini, indikasi kemudian kita bertumbuh, Bapak Saudara, itu bukan kemudian kita sibuk dalam pelayanan. Saya tidak menjamin orang yang sibuk dalam pelayanan yang ini harusnya ketika kita mulai melayani, iman dan pengetahuan bertumbuh. Saya ingin sampaikan, Bapak Saudara, terkadang kita jadi orang Kristen ketika kita mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, imannya tidak bertumbuh dan pengetahuannya tidak semakin lebih luas mengenal dimensi Allah dengan benar. Sehingga ketika kita mengalami keadaan seperti itu, kemudian kita menjadi takut lagi. Pertanyaannya, alamiah enggak? Ya, kita takut itu alamiah. Tapi kalau kemudian kita bergelut dalam ketakutan, kita berkubang dalam ketakutan, berarti ada yang salah. Jangan-jangan iman saya ini belum bertumbuh. Pengetahuan pengenalan Tuhan tidak mengalami stagnan, Bapak Saudara, belum bertumbuh juga. Ya, akhirnya istri saya berkata, dulu kita pernah mengalami yang seperti saya ceritakan. Ya, hari ini kami harus mengalami keadaan yang sama, istri saya. Ya, seperti itu. Ya, itu bukan pukulan yang mudah dielakkan, Bapak Saudara. Ini untuk mungkin ya kalau malam-malam misalkan sekarang kan sudah botak, Bapak Saudara. Istri saya sudah digundulin. Kalau misalkan dari rambut panjang, Bapak Saudara, kemudian digundulin, dia kadang-kadang sering ingat mau jepit rambutnya, kayak gitu, Bapak Saudara. Apa yang mau dijepit udah gundul, Bapak Saudara. Tapi itu karena udah terbiasa dengan rambut panjang, kemudian dijepit di atasnya, kemudian tiba-tiba rambutnya gundul. Ya, itu belum menanggung penyakitnya, Bapak Saudara. Baru mengenang dari rambut panjang ke rambut gundul aja sudah mungkin perasaan sudah bermain, Bapak Saudara. Kok kenapa aku dari rambut panjang kemudian botak seperti ini? Nah, itu kan bukan hal yang mudah untuk itu. Ya, akhirnya ya saya berkata, saya berharap ya pengetahuanmu dengan iman dengan pengetahuan bertumbuh bersama. Supaya apa? Supaya ini, kalau yang jelas kan perempuan dengan laki-laki berbeda. Kadang-kadang istri saya berkata, memang kamu gak mikir. Mungkin ada bapak-bapak yang pernah ditanya sama istrinya, emang kamu gak pernah mikir? Mikir. Orang saya suami terganteng punyanya dia, masa istrinya kayak gitu? Saya tidak memikirkan kayak gitu, Bapak Saudara. Saya memikirkan bagaimana. Cuma mungkin saya tidak menjelaskan dengan sebuah pernyataan, sehingga kelihatan mukanya, muka lurus saja. Terus kemudian kalau ada dalam pergumulan, emang kamu gak mikirkan kita kayak gini? Ya mikirlah. Ya semua kan mikir, Bapak Saudara. Ya mikir. Tapi Bapak Saudara, supaya kami dengan istri strong adalah ini, Bapak Saudara, berseru, berteriak. Ya kalau memang harus menangis ya gak apa-apa, mengekspresikan sebuah tangisan dalam keadaan kepada Tuhan gak apa-apa. Saya rasa Bapak Saudara, kalau engkau mengalami keadaan ayat 4 dan 5, lebih baik kau menangis di hadapan Tuhan daripada engkau menangis kepada dunia. Ya, saya katakan lebih baik kau menangis di hadapan Tuhan. Kalau engkau terluka, Tuhan bisa membalut. Tetapi kalau engkau menangis kepada dunia, dunia bisa akan membuatmu semakin tersembilu gitu, Bapak Saudara, tersayat lagi. Dunia akan bisa menyayat keadaanmu ketika engkau ada dalam sebuah kenyataan yang buruk. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan dalam sebuah tangisan, Dia yang akan membebat, Dia yang akan membalut.
Harusnya apa Bapak Saudara? Worship, berdoa kepada Tuhan. Memang kadang-kadang berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak mempan. Bapak Saudara pernah lihat burung pelatuk? Ya, saya cerita ke anak-anak Etienne dari malam. Bapak Saudara bisa melihat burung pelatuk dengan burung bango, paruhnya sama apa beda? Beda. Kemudian saya tanya lagi, bentuk kaki bango dengan burung pelatuk sama apa beda? Berbeda. Pertanyaannya kenapa? Ya Allah, kalau namanya burung ciptakan seragam saja, biar Tuhannya nggak terlalu pusing. Ya gitu kan Bapak Saudara. Tapi tidak, Tuhan mendesain masing-masing karakter burung. Mengapa bango misalkan ada selaput di kakinya Bapak Saudara? Karena dia bisa berenang, dia sambil ini. Ya. Kalau ditanya lagi, kenapa kalau burung bango waktu makan kakinya dinaikkan satu? Ya iyalah, kalau dinaikkan dua-duanya jatuh Bapak Saudara. Ya, burung bangonya ya pasti kalau misalkan dinaikkan satu atau ditaruh dua-duanya nggak apa-apa. Kalau dinaikkan dua-duanya jatuh. Kemudian burung pelatuk Bapak Saudara, mengapa paruhnya runcing? Karena dia bikinnya rumahnya di mana Bapak Saudara? Di pokok kayu. Coba kalau misalkan Tuhan salah desain burungnya, burung bangonya dikasih paruh runcing, kemudian burung pelatuknya dikasih ya Bapak Saudara moncongnya bango. Gak bisa. Dia dikasih moncong yang lebih besar itu karena dia apa? Karena dia mencari makanan di air Bapak Saudara. Tuhan desain gak kayak gitu. Memang waktu dia bangun, misalkan bikin rumah tok tok gak ada guna, belum terlihat hasilnya, dia terus bangun, terus dia bangun, dia terus menggali sampai akhirnya rumah itu menjadi sesuatu yang indah. Kalau hari ini engkau sedang mengalami, coba ayat 5-nya, ayat 4 dan 5, ayat 4 dulu. Kalau mungkin hari ini sedang kau alami. Kemudian yang ayat kelima, hari ini sedang engkau alami. Kemudian engkau ingin menikmati rumah hidupmu menjadi baik, engkau harus melakukan ayat yang ke-6 ini. Dia dikatakan mendengar suaraku dari baitnya. Tuhan mendengarkan kita. Kalau di dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi Tuhan memberikan jawaban Bapak Saudara. Ketika engkau berseru, engkau berteriak minta tolong, Tuhan mendengarkan. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya di sana, Dia akan datang menghampirimu untuk menyatakan sebuah pertolongan terhadap apa yang terjadi di ayat 4 dan 5. Worshipmu harus seperti burung pelatuk yang sedang membangun sarangnya. Mungkin worshipmu 1 kali mental, doa lagi, berkali-kali Bapak Saudara. Supaya apa? Ya, terkadang mungkin Tuhan menjawab, kalau memang iman kita mulai bertumbuh, Tuhan tidak menjawab yes, Tuhan tidak menjawab tunggu. Terkadang Tuhan menjawabnya no. Ketika engkau melakukan berseru dan berteriak kepada Tuhan, sekalipun jawaban Tuhanmu adalah no, tidak, engkau tidak akan terluka dan tersayat karena jawaban Tuhan yang tidak seperti ekspektasimu. Engkau tidak akan terluka. Kenapa? Intimasi, kedekatanmu dengan Tuhan yang menolong engkau memahami cakrawala Tuhan mengerjakan sesuatu yang buruk dalam hidup, sehingga engkau tidak akan terluka. Kalau engkau tidak ada kedekatan dengan Tuhan, engkau tidak akan strong. Strongnya kita di dalam Tuhan yang membuat kita tidak mudah sakit hati dengan apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan diri kita. Kita nggak lagi mengancam, Tuhan kok kayak gini, aku nggak mau ibadah, aku nggak mau pelayan. Nggak ada Bapak Saudara. Alkitab berkata, siapakah kita? Kita ini adalah
tanah liat di tangan seorang penjuna. Kalau Allah adalah penjuna kita, Dia punya kreasi untuk membuat hidup kita, bencana hidup kita ini indah di hadapan Tuhan. Mungkin terkadang Tuhan membanting kita, tapi tujuannya adalah untuk sebuah kebaikan. Ya, saya berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan harus saya melalui, saya bilang, sekecil apapun lorong itu, saya akan melewati. Kalau Tuhan memang izinkan, Tuhan harus, Yosua kamu harus lewat jalan ini, saya bilang, sekecil lorong apapun Tuhan suruh, saya akan pergi. Kalau ditanya kayak gitu, belagu amat, ya pasti sakit, iya, pasti sakit, pasti nggak mudah, iya. Tapi saya percaya Tuhan mendengar, Tuhan datang untuk menolong. Dan saya sering berkata kepada bapak saudara, kalau Tuhan izinkan saya harus mengarungi, yang saya pastikan Tuhan tidak pernah menenggelamkan. Tetapi kalau kita mencoba melalui sesuatu yang Tuhan tidak inginkan dan Tuhan tidak perintahkan, bisa-bisa saja kita tenggelam dan mati di dalam. Karena apa? Kita tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Bapak saudara, kalau kita ngomongin misalkan bangsa Israel ketika mereka ada di Laut Teberau, hitungan matematika mati, Bapak saudara. Kenapa? Di depan lautan, betul kan Bapak saudara? Di belakang siapa? Firaun. Orang yang kurang percaya berkata, Musa, emang di Mesir sudah tidak ada makam, tidak ada kuburan, sehingga aku akan membunuh, membinasakan kami di tengah lautan. Itu perkataan orang pesimis, Bapak saudara. Perkataan yang orang yang waktu mereka ini Bapak saudara menyeberang laut Teberau, mereka sudah melihat mujizat Tuhan, tapi imannya tidak bertumbuh, pengetahuannya tidak berkembang, sehingga ketika mengalami seperti itu, yang ada adalah persungutan dan mengeluh. Tapi Tuhan baik, masih dikasih kesempatan. Akhirnya Tuhan menolong. Bapak saudara, kalau misalkan Sadrak, Mesak, Abednego hitung-hitungan secara matematika, ya dia ada di perapian yang bernyala-nyala, bahkan Alkitab berkata dinyalakan 7 kali lebih panas. Orang yang mengangkatnya mati, mereka bisa hidup. Kemudian ketika Daniel di gua singa, dijelaskan di sana sengaja nggak dikasih makan supaya begitu Daniel masuk langsung dilahap. Apa yang terjadi ketika Daniel masuk? Semuanya terdiam, bungkam semuanya, nggak ada. Saya sangat meyakini jika Bapak saudara mungkin hari ini mengalami ayat 4 dan 5, engkau tidak menyembah Tuhan, engkau akan semakin lemah. Engkau tidak membangun mezbah dalam hidupmu, engkau semakin tidak berdaya. Tetapi ketika engkau membangun mezbah doa, maka engkau akan menjadi orang yang strong. Mari kita katakan strong, saudara juga. Ya. Strong, kuat, sehingga kita akan mampu melewati. Memang Bapak saudara, menyembah Tuhan terkadang adalah pekerjaan yang menjemukkan. Ya, doa dari jawab. Ya, mungkin kita dari awal haleluya, haleluya, haleluya. Bapak saudara makin lama makin haleluya.